Pernahkah kalian mendengar tentang suku Bajo? Mereka adalah suku pengembara laut dari Indonesia yang kehidupannya begitu erat dengan samudera. Laut bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi juga rumah, budaya, bahkan identitas mereka. Yuk kita jelajahi lebih dalam seni, budaya, dan kehidupan suku Bajo yang unik dan menakjubkan. Halo teman-teman, selamat datang di kanal YouTube saya Sio01. Di sini kita bakal bahas tentang kehidupan suku Bajo itu seperti apa, ciri-ciri suku Bajo itu gimana, sejarah dan kebudayaannya juga seperti apa. Jadi siapkan cemilan atau minuman, bahkan makanan untuk menemanimu menonton video ini sampai selesai. Jadi jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan cerita seru lainnya. Suku Bajo dipercaya berasal dari wilayah Filipina Selatan sebelum akhirnya menyebar ke Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Sekitar abad ke-16 hingga 17, suku Bajo melakukan migrasi besar-besaran. Penyebab migrasi tidak lain karena tekanan politik dan peperangan di wilayah asal, yaitu Sulu dan Mindanao. Kehidupan mereka memang nomaden, mengikuti arus laut dan daerah kaya ikan. Mereka dikenal sebagai sea nomad atau pengembara laut karena kebiasaan hidup berpindah-pindah di atas air. Hidup mereka selalu beriringan dengan laut, mulai dari rumah panggung di atas perairan hingga perahu yang menjadi sahabat perjalanan. Seni dan budaya suku Bajo dipenuhi harmoni laut. Musik mereka menggunakan gabus, alat musik petik tradisional yang sering mengiringi upacara atau pesta. Lirik lagu mereka bercerita tentang memancing, berlayar, hingga kisah cinta di tengah samudera. Tarian Bajo pun tak kalah unik. Gerakan penari sering meniru ombak, riak air, atau gerakan penyelam yang melambangkan betapa eratnya hubungan mereka dengan laut. Lalu, apa saja ciri khas suku Bajo yang membedakan mereka dari kelompok lain? Sejak kecil, anak-anak Bajo udah akrab banget sama laut. Bahkan sebelum bisa jalan, mereka biasanya udah jago berenang. Banyak dari mereka bisa tahan napas lama di dalam air dan menyelam sampai kedalaman tertentu buat cari ikan atau hasil laut lainnya. Nggak heran kalau kemampuan menyelam mereka dianggap luar biasa. Kalau kita lihat pemukiman mereka unik banget. Rumah tradisional orang Bajo biasanya dibangun di atas air, dangkal atau di garis pantai. Ada yang berupa rumah panggung di atas laut. Ada juga yang hidup di perahu yang jadi tempat tinggal sekaligus transportasi mereka. Bahasa dan budaya Bajo juga punya ciri khas tersendiri. Mereka punya banyak dialek lokal, adat yang erat hubungannya sama laut, dan ritual penghormatan sebelum berlayar. Pakaian tradisionalnya juga jadi simbol identitas budaya maritim yang khas dari suku mereka. Salah satu warisan budaya paling ikonik suku Bajo adalah perahu tradisional yang disebut lepa-lepa. Bagi mereka, perahu bukan sekedar alat transportasi, melainkan simbol kehidupan. Pembuatan perahu ini diwariskan dari generasi ke generasi dengan ukiran indah yang penuh makna simbolis. Bahkan di beberapa daerah ada festival khusus untuk merayakan keindahan perahu ini yang menjadi kebanggaan untuk masyarakat Bajo. Selain lepa-lepa, ada juga sope. Perahu ini lebih kecil dan sederhana, dipakai untuk melaut jarak pendek atau sekedar mengangkut kebutuhan sehari-hari.
seperti beras, sagu, atau perlengkapan rumah tangga. Bagi suku Bajo, perahu bukan hanya kayu yang dirakit jadi kendaraan. Perahu adalah rumah, sahabat, dan bagian dari jati diri mereka sebagai pengembara laut. Dari lepa-lepa hingga sope, dari sope hingga sengkeda, semua perahu ini adalah saksi sejarah perjalanan suku Bajo yang menaklukkan samudra. Selain ahli melaut, suku Bajo juga memiliki keterampilan membuat kerajinan tangan, mulai dari jaring, alat tangkap ikan, hingga kerajinan anyaman. Hasil karya mereka bukan hanya bernilai ekonomi, tapi juga syarat kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan alam. Kerajinan paling terkenal dari suku Bajo adalah kacamata selam dari kayu. Dibuat secara tradisional menggunakan kayu, kaca, dan karet. Kacamata ini dulu digunakan nelayan Bajo untuk menyelam, mencari ikan, dan hasil laut. Kini kacamata selam kayu menjadi cendera mata khas Wakatobi, sekaligus bukti kreativitas budaya maritim suku Bajo. Selain kerajinan kayu, kaum wanita suku Bajo juga terkenal dengan sulam tangan. Dengan sabar mereka mengerjakan pola indah di atas kain strimin menggunakan benang wol. Hasil sulaman ini sering dijadikan hiasan dinding atau busana dan menjadi simbol ketekunan perempuan suku Bajo. Dari kekayaan laut, lahirlah kerajinan kulit kerang. Berbagai bentuk dan motif hiasan dibuat untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kerajinan ini bukan hanya cantik, tapi juga membawa nuansa laut yang begitu kental. Di beberapa daerah seperti Pulau Tomia, masyarakat Bajo juga memanfaatkan tempurung kelapa. Dari bahan sederhana ini, mereka membuat berbagai kerajinan, mulai dari alat dapur hingga hiasan artistik bernilai jual tinggi. Masyarakat Bajo percaya bahwa laut adalah sumber kehidupan yang harus dihormati. Ada berbagai ritual adat yang mereka lakukan. Salah satunya adalah Mapa Lepe, yaitu upacara sebelum melaut untuk memohon keselamatan. Dalam kehidupan sosial, mereka dipimpin oleh seorang kepala suku atau orang tua yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Anak-anak Bajo sejak kecil sudah terbiasa berenang dan menyelam, bahkan sebelum mereka biasa berjalan dengan sempurna. Semua itu menjadi warisan turun-temurun yang memperkuat identitas mereka sebagai pengembara laut sejati. Seiring waktu, modernisasi membawa perubahan besar. Banyak masyarakat Bajo yang mulai meninggalkan kehidupan nomaden dan memilih menetap di daratan. Tantangan ini membuat beberapa tradisi mulai memudar. Modernisasi membawa perubahan besar. Salah satunya adalah erosi kearifan lokal. Pengetahuan tradisional tentang navigasi binatang, klasifikasi biota laut, hingga praktik konservasi sasi mulai terancam hilang karena generasi muda lebih akrab dengan teknologi modern. Selain itu, ada perubahan mata pencarian. Alat tangkap modern memang lebih efisien, tetapi sering membuat hubungan mendalam dengan laut dan alam berkurang. Laut yang dulu dipandang sebagai sahabat, kini lebih sering dipandang sekedar sebagai sumber ekonomi. Tantangan lain adalah akses kesejahteraan dan kepemilikan aset laut. Tanpa kepemilikan resmi, suku Bajo sulit masuk dalam skema pemberdayaan atau permodalan. Sementara tekanan modernitas membuat mereka harus menyimbangkan kebutuhan fasilitas modern dengan menjaga tradisi. Bagi suku Bajo yang hidup sepenuhnya bergantung pada laut, perubahan iklim adalah ancaman serius. Cuaca ekstrim,
naiknya permukaan air laut dan berkurangnya hasil tangkapan ikan menjadi persoalan nyata. Tekanan pariwisata dan eksploitasi sumber daya juga tak kalah berbahaya. Ekosistem laut yang sangat rapuh sering terancam akibat aktivitas wisata yang tak terkendali, sementara mata pencarian tradisional masyarakat Bajo ikut terganggu. Modernisasi juga membawa pergeseran kehidupan pesisir. Sebagian orang Bajo mulai pindah ke darat yang perlahan memisahkan mereka dari laut sebagai pusat identitas. Akibatnya muncul akulturasi budaya. Beberapa keluarga bahkan melebur dengan identitas etnis lain. Karena itu, penting bagi generasi muda Indonesia untuk mengenal, menghargai, dan melestarikan warisan budaya suku Bajo. Suku Bajo bukan hanya sebuah cerita budaya, tapi juga contoh hidup bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan alam. Dari mereka kita bisa belajar nilai-nilai seperti rasa hormat terhadap alam, pentingnya menjaga lingkungan laut, dan keberlanjutan. Melindungi dan menghargai budaya mereka berarti ikut menjaga warisan laut kita, keanekaragaman hayati, serta hak asasi manusia yang hidup di pinggiran kemapanan. Kalau sobat semua nanti berkesempatan, yuk dukung pelestarian budaya mereka, baik lewat wisata yang bertanggung jawab, dokumentasi budaya, atau ikut aksi konservasi laut. Suku Bajo adalah bukti betapa erat hubungan manusia dengan alam. Melalui musik, tari, perahu, hingga adat istiadat, mereka menjaga keharmonisan dengan laut, sumber kehidupan mereka. Mari kita belajar dari kearifan lokal ini, bahwa menjaga budaya juga berarti menjaga masa depan bangsa kita. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah inspiratif lainnya. Saya CEO01 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.